Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Ananda Wardah pimpin untuk berdoa. Duduk siap. Siap. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Alesa Hadiro. Putri, Akila Putri, Hadiro. Arina, Atifatuz Zahra, Hadiro. Elisa, Hadiro. Esti, Hadiro. Ervani, sakit ya, kemarin masih sakit, sekarang sudah hadir belum? Belum, masih sakit. Fadia, Hadiro. Kanza, Medina, Munifah, Hadiro. Nadira, Hadiro. Hadiro. Raifa, Raima, sakit, masih sakit. Rania, Raudiatul Husna, Rika, Hadiro. Suroya, Hadiro. Umi Salama, Wardah, Wirda, Zafira, Hadiro. Zaina, Jasmine, alhamdulillah. Yang sedang sakit kita doakan supaya cepat sembuh ya. Amin. Baik anak-anakku, sebelum belajar ibu mau kalian berdiri terlebih dahulu. Coba. Anak-anak, ibu akan mengetes konsentrasi kalian ya. Perhatikan pola yang ibu sebutkan. Polanya tepuk, 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 diam, tepuk. Gimana polanya? Tepuk, 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 diam, tepuk. Ketika tangan ibu satu, berarti kalian melakukan polanya satu kali. Ketika tangan ibu dua, berarti kalian melakukannya dua kali. Contoh, tangan ibu begini berarti tepuk, 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 diam, tepuk. Tepuk, 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 diam. Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk, tepuk, diam, tepuk. Tepuk, 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 diam, tepuk. Tepuk, 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 diam, tepuk. Bagus, alhamdulillah semua sudah konsentrasi. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum belajar lagi, sebelum ke materi, ibu mau bertanya terlebih dahulu. Coba sebutkan contoh masalah kehidupan sehari-hari yang sulit diselesaikan dengan cepat. Kira-kira apa ya? Masalah di kehidupan kita yang sulit dilakukan dengan cepat. Apa? Kedisiplinan, sering terlambat sekolah ya. Lalu apa lagi? Mandi, ketika mandi gimana? Ngantri ya. Lanjut lagi apa lagi? Makan juga ngantri ya. Itu salah satu masalah di kehidupan kita yang sulit atau ya sulit diselesaikan dengan cepat. Nah, dari pembelajaran tadi kita akan belajar mengenai berpikir komputasi.
yaitu pengolahan data dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya dari pembelajaran ini, Ibu harap kalian mampu menjelaskan apa itu berpikir komputasi, ya. Lalu kalian bisa mengidentifikasi 4 pilar berpikir komputasi. Dan kalian bisa menerapkan berpikir komputasional dalam pemecahan masalah sederhana. Lanjut. Nah, seperti yang kalian sebutkan tadi, beberapa masalah, Ibu juga punya contoh masalah di kehidupan sehari-hari. Contoh ini gambar apa kira-kira? Macet. Apa yang menyebabkan macet? Kecelakaan. Terus banyaknya orang yang membawa kendaraan pribadi, ya, sehingga menyebabkan macet. Lalu ada gambar lampu lalu lintas. Kira-kira masalahnya apa? Lampu merah, tetapi ada pengendara yang tetap menyerobot atau menyeberang, atau banyak orang-orang yang tidak taat akan aturan berkendara lalu lintas, ya. Lalu di sini ada gambar apa? Orang yang terburu-buru. Bisa jadi dia karena bisa terlambat masuk kerja, terus bisa terlambat masuk sekolah. Lalu di sebelah sana, di sampingnya gambar apa? Gambar sedang mengantri di kasir, ya. Kira-kira apa yang menyebabkannya? Ketika banyak antrian seperti itu, banyaknya pembeli. Terus apa lagi? Kasirnya sedikit, ya. Terus banyaknya belanjaan. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak tahu nggak berpikir komputasional itu apa? Nah, ini dia, ya, apa? Cara berpikir untuk mengamati dan menyelesaikan masalah dengan solusi. Bagus. Nah, itu adalah berpikir komputasional atau berpikir komputasi. Jadi, cara berpikir bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Manfaat dari berpikir komputasi itu sendiri untuk mengatasi seseorang memecahkan masalah secara efektif, efisien, dan sistematis, atau secara tepat, dan secara terstruktur, ya. Itu manfaat dari berpikir komputasi. Lanjut, di sini ada 4 teknik. Jadi teknik-teknik berpikir komputasi itu ada 4 pilar. Ada berapa anak-anak? Ada 4, ya. Yang pertama, dekomposisi atau pemecahan masalah, di mana masalahnya dipecahkan menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua, ada pengenalan pola. Pengenalan pola ini mengenali pola yang berulang-ulang, mau itu kesamaan atau maupun perbedaan. Lanjut, yang ketiga ada abstraksi. Nah, abstraksi ini mengambil hal penting, mengabaikan detail yang tidak perlu. Lanjut, yang terakhir ada algoritma, menyusun langkah-langkah penyelesaian, ya. Lanjut. Nah, Ibu ada contoh kasus. Contoh kasusnya bagaimana cara mengatasi agar tidak terlambat sekolah. Yang pertama, dalam segi memecahkan masalah atau dekomposisi, masalah besarnya apa? Sering terlambat, ya. Lalu pecah menjadi bagian kecil. Yang pertama, jam bangun tidur tidak konsisten. Yang kedua, waktu mandi sarapan, berpakaian terlalu lama, dan seterusnya. Lalu ada pengenalan pola, cari kebiasaan yang sama. Kebiasaan yang samanya yaitu setiap hari terlambat karena bangun kesiangan. Terus lama persiapan di rumah, lebih dari 30. Kalau kita di pesantren bisa jadi karena mandinya ngantri, ya, sehingga menyebabkan terlambat. Lalu ada lagi ketika digabungkan polanya itu, jika bangun lebih awal dan siap lebih cepat, keterlambatan bisa dihindari. Lanjut, ada abstraksinya atau fokus pada hal penting. Hal pentingnya yaitu bangun tepat waktu, persiapan malam sebelumnya, berangkat lebih awal untuk hindari macet.
Yang selanjutnya adalah algoritma atau langkah solusi. Langkah-langkahnya, siapa yang ingin membacakan? Coba, Cung. Boleh. Yang keras, Teh, bacakan langkah-langkahnya. Bangun jam 5 pagi, siapkan tas dan seragam malam sebelumnya. 3. Bangun langsung setelah alarm berbunyi. 4. Mandi jam 5 lebih 5 sampai jam 5 lebih 20. 5. Sarapan cepat dari jam 5.20 sampai jam 5.40. 6. Berangkat pukul 6 pagi untuk menghindari macet. 7. Tambah pengingat di HP untuk cek. Ya, Ibu ada lagu untuk lebih mengingatkan kalian tentang 4 pilar berpikir komputasi atau bisa disebut 4 teknik berpikir komputasi. Begini ya lagunya. Ada 4 teknik berpikir komputasi. Pertama, dekomposisi, pemecahan masalah. Kedua, pengenalan pola. Ketiga, abstraksi. Keempat, algoritma. Nah, kita nyanyi sama-sama bisa? Bisa nyanyi bareng-bareng ya. Ada 4 teknik berpikir komputasi. Pertama, dekomposisi, pemecahan masalah. Kedua, pengenalan pola. Ketiga, abstraksi. Keempat, algoritma. Nah, mudah-mudahan bisa kalian ingat ya. Nah, di sini anak-anak Ibu ada LKPD. Nah, ada yang tahu apa itu LKPD? LKPD itu lembar kerja peserta didik ya. Ibu membagi kalian menjadi kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 2 orang, teman sebangku saja ya, biar gampang. Nanti kalian mengerjakannya, di sini ada tulis nama, berarti namanya nama kalian berdua ya. Dibagikan dulu, nanti Ibu jelaskan cara pengerjaannya. Di kebelakangin Teh. Silahkan. 1 lembar atau 1 LKPD untuk 1 kelompok atau 2 orang ya. Satu, 2. Lebih 1. Siap. Boleh diperhatikan dulu cara pengerjaannya. Di situ yang pertama ada memahami konsep. Memahami konsep ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Yang kedua, kalian sebutkan 4 pilar berpikir komputasional. Lalu di sini kita akan bermain aktivitas namanya robot buta. Apa namanya? Robot buta. Nah, kalian kan satu kelompok 2 orang. Yang pertama nanti akan menjadi robot. Yang kedua akan menjadi programmer ya. Di sini instruksinya nanti yang menjadi robot Ibu sudah siapkan di sini di depan. Ada start dan finish. Jadi tugasnya kalian bagaimana caranya sampai ke finish dengan cepat ya. Nanti yang satu menjadi robot, tugasnya untuk melakukan yang diinstruksikan oleh programmer. Yang menjadi programmer tugasnya memberikan instruksi berupa lisan atau kata-kata. Contoh, di sini Ibu sebagai robot, kalian sebagai programmer. Kalian menginstruksikan Ibu agar cepat sampai ke finish. Coba, kira-kira kalian lihat apa yang harus Ibu lakukan pertama kali? Maju 3 langkah. 1, 2, 3. Lalu belok ke kiri. Lalu 1, 2. Nah, kalian juga nanti seperti itu. Nanti kalian tuangkan dari yang telah kalian lakukan, tuangkan dekomposisinya apa, lalu pengenalan polanya apa, abstraksinya apa,
dan algoritmanya apa. Terakhir di sini ada soal refleksi, itu menurut pendapat kalian ya. Boleh dikerjakan dari sekarang, waktunya 8 menit. Silahkan. Kalau bagi yang sudah melaksanakan atau mengerjakan yang memahami konsep, boleh langsung ke depan praktek saja. Ya. Diisi 1 lembar untuk 2 nama atau 1 kelompok. Gak apa-apa teh, sok di ini aja, gitu. Boleh langsung praktek di depan. Siapa yang jadi robot? Yuk, sama ibu ke sini. Siapa yang menjadi robotnya? Sok, sini. Sok. Programmernya, silahkan instruksikan robotnya. Maju ke depan biar kedengaran. Sok, silahkan instruksikan robotnya. Maju 3 langkah. Belok kiri. Maju 2 langkah. Siap, silahkan tuangkan di sana. Di LKPD-nya. Lanjut kelompok yang lain, boleh. Silahkan. Hadap kiri. Maju 2 langkah. Maju 2 langkah. Hadap kanan. Hadap kanan. Maju 3 langkah. Maju 3 langkah. Siap. Silahkan tuangkan di LKPD-nya. Lanjut kelompok yang lain, boleh. Sok, boleh. Sebelah sini. Robotnya, ini jadi robotnya. Siap, sok. Hadap kiri. Robot harus taat terhadap programmer ya. 2 langkah. Coba gimana? Ulang lagi. Sok. Bingung robotnya, Cena? 1, 2. Masih belum sampai finish. Nah, berarti dari sini majunya berapa? 4. Sok, silakan tuangkan di LKPD-nya. Silakan. Mau praktek? Sok. Boleh gantian. Maju 4 langkah. Belok kiri. Maju 2 langkah. Itu majunya nyerong ya, nggak lurus. Kira-kira gimana? Tadi kelebihan langkahnya atau gimana? Sok, boleh. 3 langkah. Sok, 1, 2, 3. 1 langkah. 4 jadinya. Belok kiri. Maju 3 langkah. 1, 2, 3. Ya, sok lanjut dituangkan di LKPD-nya. Waktu, ayo. Sok. Sudah, silahkan tuangkan. Ada yang sudah mengerjakan? Ada yang sudah beres? Yang sudah beres boleh dikumpulkan di depan. Yang belum boleh sok ke depan. Yuk. Tidak lurus ya. Jadi ulangi lagi. Coba berarti berapa langkah kalau ingin lurus sampai ke finish?
Tetehnya di sini, di start. 1, 2, 3. Belok kiri. 1, 2. Nah, itu baru lurus. Siap? Silahkan. Waktunya masih ada. Silahkan. Ayo, ya siap. Robot. Maju 3 langkah. Yang lain sudah beres? Sudah beres? Belum, sok kerjain. Tinggal yang mana? Tinggal yang robotnya. Ya, sok. Sebenarnya melihat teman kelompok yang lain itu juga sudah menjadi gambaran kalian ya, nggak akan jauh beda lah. Kecuali emang yang posisinya dirubah-rubah. Boleh. Pokoknya jarak yang paling cepat weh. Ya, sudah. Silakan. Ditulis sayang itunya, polanya. Sok coba. Tadi polanya apa? Maju dulu. Belok kiri dulu. Sok tulis belok kiri. Maju. Nah, gitu. Iya, soleh. Sok. Sok. Nah, seperti itu. Sudah semuanya ya? Siap. Boleh dikumpulkan. Ya. Waktunya 1 menit lagi. Yuk. Belum ke depan? Oh, udah. Silahkan. Sudah? Bagaimana kamu memecahkan masalah ini menjadi langkah-langkah kecil? Nah, tadi yang dilakukan ngapain saja ketika mau ke finish? Ditulis, ngapain saja tadi? Iya, hampir sama. So. Yang mana? Nah, ketika kamu memberikan perintah, kamu melihat apa dulu? Ketika tadi kan disuruh maju 3 langkah, kenapa bisa tahu 3 langkah? Kamu lihatnya dari mana? Enggak, tadi siapa yang menginstruksikannya? Ini kan maju 3 langkah ya. Kamu kenapa bisa menginstruksikan maju 3 langkah? Lihatnya dari mana? Ini dari sini, lihatnya dari mana? Nah, berarti melihat jarak. Terus apa lagi? Melihat posisi robot. Nah, itu berarti. Kalau yang ini, nah, ini polanya. Polanya tadi ketika maju ke depan itu polanya apa? Maju. Berarti ditulis di sini. Majunya berapa kali? Berarti maju, habis maju, beloknya ke kiri, lalu maju. Nah, gitu ya. Nah, ini kamu ketika melaksanakan pemecahan masalahnya, langkahnya yang kamu lakuin apa? Tadi ketika mengamati. Selain mengamati, apa yang dilakukan? Robot, yang dilakukan robot. Melakukan perintah. Perintahnya apa? Tulis di situ. Sudah, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan di depan atau ke ibu saja boleh. Silakan dikumpulkan di depan. Silakan dikumpulkan ke depan. Waktunya sudah habis. Terima kasih. Ya, baik. Ya. Terima kasih. Silakan. Ya.
Baik, Ibu akan menunjuk satu kelompok untuk presentasi di depan ya. Kelompok yang pertama kelompok Zaina dulu sama Jasmine. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama dari Nagara dan Jasmine Sanggal Binata. Tema presentasi kali ini adalah berpikir komputasional. Memahami konsep. 1. Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk mengamati dan memecahkan masalah dengan solusi terbaik. 2. Sebutkan kendala berpikir komputasional. A. Rekomendasi dengan pengenalan pola. C. Aplikasi. D. Algoritma. Dari ini ya, dari permainan robot buta tadi ya, dekomposisinya teh. Ya, dibacakan. Lanjut saja dekomposisinya. Decomposition, pemecahan masalah. Bagaimana kamu memecah masalah ini menjadi langkah-langkah kecil dengan mencari solusi yang terbaik? Lanjut ke abstraksi. Abstraksi. Informasi apa saja yang penting untuk membuat perintah? Berfokus pada konsep utama atau aspek yang paling relevan dan mengabaikan detail yang tidak diperlukan dalam penyelesaian masalah. Lanjut. Algoritma. Langkah pertama, maju 4 langkah. Langkah kedua, belok kiri. Langkah ketiga, maju 3 langkah. Ya. Sudah? Silahkan. Kira-kira refleksinya apa sih, mengapa langkah-langkah berpikir komputasi penting dalam kehidupan sehari-hari? Apa manfaatnya? Agar cepat menyelesaikan masalah. Ya. Boleh beri tepuk tangan untuk teman kita semua. Silahkan duduk kembali. Boleh dikeibukan lagi. Baik anak-anak, jawabannya sudah hampir betul semua ya. Apalagi memahami konsep. Alhamdulillah semuanya Ibu lihat tadi sekilas sudah betul ya. Tetapi untuk meyakinkan lagi, tadi dari kelompok siapa barusan teh? Jasmine ya, dari kelompok Jasmine sudah betul dalam mengidentifikasi berpikir komputasi di permainan robot buta itu. Yang pertama dekomposisinya. Nah, bagaimana kamu memecahkan masalah ini menjadi langkah-langkah kecil? Bagus, tidak salah ya, cuman kurang terperinci. Nah, jadi langkah-langkahnya ketika kalian bermain robot buta itu, yang pertama yang kalian lakukan adalah maju ya. Terus yang kedua belok kanan atau belok kiri. Selanjutnya maju lagi sampai finish. Tapi betul jawabannya, solusi terbaik, betul ya. Cuman nanti diperinci lagi. Lalu di pengenalan pola, ya saya melihat jarak, posisi, langkah. Nah, ini sebenarnya masuk ke dalam abstraksi ya. Tapi ketika pengenalan pola yang kalian lakukan dari start tadi, majunya berapa langkah? Jasmine, 3 langkah. Berarti di sininya ditulis maju, 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 belok kiri, maju ya. Nanti bisa diperbaiki ya. Nah, untuk abstraksinya yang tadi ketika kamu memberikan instruksi, kamu memperhatikan apa? Yang pertama memperhatikan jarak, yang kedua memperhatikan posisi robotnya ya. Karena kalau posisi garis awal ke garis finishnya berubah, otomatis yang dilakukannya pun akan berubah. Ketika perintah dari programmer salah, akan sampai tidak ke finish dengan cepat. Bisa jadi tidak ya.
Lanjut yang algoritma sudah betul, sudah bagus ya, betul sekali. Langkah pertama tadi maju 4 langkah, yang kedua belok kiri, yang selanjutnya maju 3 langkah sampai finish. Nah, baik anak-anakku, cukup sekian. Sebelum Ibu simpulkan, ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup dimengerti? Sudah cukup dimengerti ya, alhamdulillah. Kesimpulannya, mengapa langkah-langkah berpikir komputasional penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena membantu kita menyelesaikan masalah secara sistematis dan efisien dan efektif ya. Mungkin cukup sekian dari pemaparan Ibu pertemuan kali ini. Ibu tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang literasi digital dan produksi konten ya. Terima kasih anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.